Nama saya adalah Melati Arisanti. Usia saya 35 tahun dan saya tinggal di Jakarta. Kebanyakan orang mendapatkan bunga, perhiasan, atau mungkin kartu ucapan yang indah untuk ulang tahun ke-35 mereka. Kakak perempuan saya, Lily, memberi saya sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Kami sedang duduk di sebuah restoran mewah di kawasan Menteng, dikelilingi oleh piring-piring mahal dan gelas-gelas anggur yang setengah kosong. Untuk sesaat, hanya sedetik yang bodoh, saya benar-benar mengira dia mencoba untuk bersikap baik. Saya pikir mungkin dia ingin memperbaiki hubungan di antara kami. Saya salah. Saya menyobek kertas perak itu dan mengangkat tutupnya. Di dalamnya, tidak ada jam tangan atau kalung. Yang ada hanyalah sebuah tabung plastik dan alat usap steril. Itu adalah alat tes DNA rumahan. Suasana meja menjadi sunyi saat saya mengangkatnya. Kemudian, Lily menyeringai. Dia mencondongkan tubuh di atas taplak meja putih, matanya berbinar dengan kekejaman. Mungkin ini akhirnya akan menjelaskan mengapa kamu selalu menjadi kesalahan pria lain, katanya. Ibu saya menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawa kecil. Lily tertawa terang-terangan, tapi saya merasa dingin. Saya tidak tersenyum. Saya tidak berbicara. Saya melihat tabung plastik di tangan saya, dan saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan sekedar lelucon buruk. Ini adalah senjata. Dia sedang memasang perangkap, dan saya baru saja masuk ke dalamnya. Namun sebelum saya menceritakan bagaimana semuanya berbalik, berikan tanda suka dan ikuti. Berikan komentar. Dari mana Anda menonton? Nama saya Melati Arisanti. Saya berusia 35 tahun. Perjalanan pulang dari restoran itu sunyi senyap. Tangan saya gemetar di atas setir. Bukan karena dinginnya malam Jakarta, tetapi karena campuran antara rasa malu dan kemarahan mendalam yang aneh yang sudah lama tidak saya biarkan saya rasakan. Kotak kecil itu terletak di kursi penumpang seperti batu besar. Tes DNA. Itu seharusnya hanya lelucon, kata Lily. Tapi Lily tidak pernah bercanda. Lily mengatakan kebenaran yang dibungkus dengan kekejaman, sehingga dia bisa melihatmu berdarah sambil berpura-pura sedang memegang perban. Saya berbelok ke jalan tol. Lampu-lampu jalan memudar menjadi garis-garis kuning panjang. Pikiran saya tidak tertuju pada makan malam tadi. Sebaliknya, pikiran itu melayang jauh ke belakang, menarik kenangan-kenangan yang telah saya coba kemas dalam kotak kardus selama bertahun-tahun. Kata-kata Lily, kesalahan pria lain, terngiang-ngiang di kepala saya. Kata-kata itu menyakitkan, tapi tidak mengejutkan saya. Kenyataannya adalah, saya telah merasa seperti sebuah kesalahan selama 35 tahun. Saya tumbuh di sebuah rumah yang selalu bersih, selalu tenang, dan selalu dingin. Kami memiliki rumah besar di pinggiran kota dengan halaman yang tertata rapi dan garasi untuk 2 mobil. Bagi para tetangga, keluarga Kartasasmita adalah keluarga yang sempurna. Ayah saya, Bambang, menjalankan bisnis manufaktur yang sukses. Ibu saya, Larasati, adalah ketua klub taman, dan kemudian ada kedua putrinya, Lily dan Melati. Namun di dalam rumah itu ada hierarki. Itu tidak halus. Itu sejelas pengaturan furnitur di ruang tamu. Lily adalah mataharinya. Dia cerah, berisik, menuntut, dan cantik dengan cara yang membuat orang berhenti dan menatap. Saya adalah bayangannya. Saya ada di sana menempati ruang, tetapi saya diharapkan untuk tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak merepotkan. Saya ingat hari ulang tahun ke-7 saya dengan sangat jelas. Itu adalah salah satu kenangan yang menempel di tulang rusuk seperti aspal. Saya meminta kue coklat. Itu satu-satunya hal yang benar-benar saya inginkan. Saya sangat suka coklat. Semakin pekat, semakin baik. Saya telah menghabiskan waktu berminggu-minggu membicarakannya. Bu, kataku sambil menarik tali celemetnya.
Bolehkah aku minta lapisan coklat juga? Dia akan mengangguk dengan pandangan kosong. Matanya sudah memindai majalah atau melihat keluar jendela menantikan bus sekolah Lily. Ketika harinya tiba, ada balon-balon, ada beberapa kado. Tapi saat ibu saya membawa kue itu ke meja makan, itu adalah kue bolu jeruk dengan lapisan vanila. Saya duduk di sana menatap kue kuning itu, merasakan gumpalan terbentuk di tenggorokan saya. Ini jeruk, bisikku. Lily yang saat itu berusia 9 tahun bertepuk tangan. Yum, jeruk adalah favoritku. Ibu saya tersenyum padanya. Senyum hangat tulus yang mencapai matanya. Senyum yang jarang dia berikan kepada saya. Ibu tahu sayang, katanya kepada Lily. Lalu dia menatapku, ekspresinya mendatar. Jangan tidak bersyukur Melati. Jeruk jauh lebih ringan. Coklat terlalu berat untuk perut anak kecil. Saya memakan kue itu. Saya menelan setiap suapan spons manis asam itu. Dan saya tersenyum karena itulah yang diajarkan kepada saya. Saya belajar hari itu bahwa preferensi saya tidak penting. Hari ulang tahun saya bukan benar-benar tentang saya. Itu hanyalah hari lain bagi Lily untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Pola itu menjadi cetak biru bagi seluruh hidup saya. Di SMA, kesenjangan di antara kami semakin lebar. Lily liar. Dia sering menyelinap keluar malam. Dia minum alkohol. Dia menabrakkan mobilnya 2 kali. Setiap kali, orang tua saya panik. Mereka menyewa pengacara. Mereka membayar ganti rugi. Mereka terjaga sepanjang malam berbicara dengannya dengan nada pelan dan khawatir. Mereka mencurahkan semua energi, semua uang, dan semua cinta mereka untuk memperbaiki kekacauan Lily. Saya memilih jalan lain. Saya pikir jika saya sempurna, jika saya tidak menimbulkan masalah, mungkin mereka akan melihat saya. Mungkin mereka akan mencintai saya karena menjadi anak yang baik. Saya belajar sampai mata saya perih. Saya menjaga kamar saya tetap bersih tanpa noda. Saya tidak pernah meminta uang. Saya memasak makan malam saat ibu sedang sakit kepala. Saya memotong rumput saat ayah terlalu lelah. Saya menjadi hantu di rumah saya sendiri. Hantu yang berguna, yang mengerjakan pekerjaan rumah dan mendapatkan nilai A semua. Ketika saya berusia 18 tahun, saya dinobatkan sebagai lulusan terbaik di angkatan saya. Itu adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya. Saya telah menulis pidato tentang ketangguhan, tentang bekerja keras dalam keheningan. Saya melatihnya di depan cermin kamar mandi selama berminggu-minggu. Pada pagi hari wisuda, saya turun ke bawah dengan topi dan jubah wisuda, merasakan getaran kegembiraan. Ayah saya sedang minum kopi sambil membaca koran. Ibu saya sedang menelpon, tangannya di dahi. "Ada apa?" tanyaku. "Ini Lily," keluh ibu sambil menutup telepon. "Dia ada di villa pacarnya di puncak. Dia menelpon, katanya dia migrain. Dia tidak bisa menyetir pulang." "Tapi wisuda dimulai dalam 2 jam," kataku. Suara saya terdengar kecil bahkan bagi saya sendiri. "Kita tidak bisa meninggalkannya di sana, Melati," kata ayah saya sambil berdiri dan mengambil kuncinya. "Dia sakit, kita harus menjemputnya." "Tapi ini pidatoku," kataku. "Aku lulusan terbaik." Ibu saya menatapku dan sejenak saya melihat kilatan kejengkelan. Bukan rasa bersalah, melainkan kejengkelan. "Melati, tolonglah. Ini keadaan darurat. Kami akan mencoba kembali tepat waktu, tapi keluarga harus diutamakan." Mereka pergi. Saya menyetir sendiri ke acara wisuda. Saya duduk di panggung melihat siswa-siswa lain melambai ke keluarga mereka yang bersorak di tribun. Ketika mereka memanggil nama saya berjalan ke podium. Saya memandang ke arah lautan wajah, mencari orang tua saya. Saya mencari jas abu-abu ayah saya, gaun biru ibu saya. Mereka tidak ada di sana. Saya memberikan pidato saya kepada ruangan penuh orang asing. Saya berbicara tentang ketangguhan,
Tetapi di dalam hati, saya hancur. Saya menerima ijazah saya dengan jabat tangan sopan dan berjalan keluar panggung. Saya pulang sendirian, melepas jubah saya, dan menggantungnya di lemari. Ketika mereka akhirnya pulang 3 jam kemudian, Lily sedang tertawa di sofa sambil makan es krim. Migrainnya secara ajaib hilang. "Oh, Melati," kata ibu, hampir tidak menoleh. "Bagaimana tadi, kamu dapat suratnya?" "Semua baik-baik saja," kataku. "Aku sudah mendapatkannya." "Bagus," gerutu ayah. "Lily, berikan remote-nya." Itulah saat saya berhenti mencoba mengambil hati mereka. Saya menyadari bahwa cinta di rumah ini adalah sumber daya yang terbatas dan Lily memonopolinya. Saya berhenti menunjukkan rapor saya kepada mereka. Saya berhenti memberitahu mereka tentang promosi saya di kantor. Saya berhenti berharap mereka peduli. Saya pindah dari rumah sehari setelah saya berusia 18 tahun. Saya bekerja di 2 tempat untuk membiayai kuliah saya sendiri. Saya mengambil pinjaman. Saya makan mie instan dan tinggal di apartemen kecil dengan atap yang bocor. Saya menjadi tangguh. Saya menjadi disiplin. Saya belajar cara mengurus pajak saya sendiri, cara mengganti ban, cara memperbaiki keran yang bocor. Saya tidak menjadi mandiri karena saya ingin menjadi wanita modern yang kuat. Saya menjadi mandiri karena saya tidak memiliki jaring pengaman. Saya tahu bahwa jika saya jatuh, tidak akan ada orang yang datang untuk menangkap saya. Jika saya butuh uang jaminan atau tumpangan ke rumah sakit, atau sekedar bahu untuk menangis, rumah Kartasasmita bukanlah tempat untuk dituju. Lily, di sisi lain, tidak pernah meninggalkan orbit dompet orang tua saya. Dia meminjam uang untuk ide bisnis yang gagal dalam sebulan. Dia pindah kembali ke rumah 3 kali. Dia menyuruh ayah saya membayar uang sewanya, asuransi mobilnya, tagihan kartu kreditnya. Dia menyebutnya pinjaman. Tapi semua orang tahu uang itu hanya mengalir ke satu arah. Namun, terlepas dari segalanya, saya terus kembali. Saya terus hadir untuk acara Lebaran, Natal, ulang tahun. Saya pikir sebagian dari diri saya, bagian anak kecil yang bodoh dan terluka, masih berharap suatu hari mereka akan tersadar. Suatu hari ayah saya akan menatap saya dan berkata, "Ayah bangga padamu, Melati. Kamu berhasil melakukannya sendiri." Suatu hari, ibu saya akan memeluk saya dan berkata, "Maaf kami melewatkan pidatomu." Tapi, mereka tidak pernah melakukannya. Lalu, 3 bulan yang lalu, ayah saya meninggal dunia. Itu karena serangan jantung, mendadak dan cepat. Di pemakaman, saya mengatur catering. Saya berbicara dengan para tamu. Saya mengatur karangan bunga. Lily duduk di barisan depan, terisak-isak secara dramatis ke dalam sapu tangan Renda. Tampak seperti bintang film tragis. Orang-orang menepuk bahunya. "Kasihan Lily," bisik mereka. "Dia selalu begitu dekat dengan ayahnya." Saya berdiri di belakang dengan mata kering. Saya tidak menangis, bukan karena saya terkejut. Saya menangis di dalam hati, karena saya meratapi hubungan yang sebenarnya tidak pernah saya miliki. Saya berduka untuk ayah yang saya inginkan, bukan ayah yang baru saja hilang. Setelah pemakaman, dinamika di rumah berubah, menjadi lebih tajam, lebih berbahaya. Dengan perginya ayah, penyangga itu hilang. Ibu saya tampak linglung, hampir seperti merasa lega, yang membuat saya tidak nyaman. Dan Lily menjadi haus. Saya memperhatikannya selama acara tahlilan. Dia tidak membicarakan kenangan tentang ayah. Dia bertanya kepada pengacara keluarga tentang jadwal pembacaan wasiat. Dia berjalan berkeliling rumah, menyentuh perak, lukisan-lukisan, jam antik, seolah-olah dia sedang menempelkan label harga pada semuanya. Saya mencoba berbicara dengan ibu tentang hal itu. "Dia berduka dengan caranya sendiri," kata ibu, mengibaskan tangannya mengabaikan saya. "Jangan cemburu, Melati.
itu buruk. Cemburu, itu selalu menjadi kata yang mereka gunakan untuk membungkam saya. Jika saya mengeluh tentang ketidakadilan, saya dianggap cemburu. Jika saya meminta rasa hormat dasar, saya dianggap cemburu. Jadi, saya tetap diam. Saya kembali ke apartemen saya, ke kehidupan saya yang tenang dan menunggu. Lalu, datanglah undangan untuk makan malam ulang tahun itu. Ulang tahun ke-35 saya, sebuah tonggak sejarah. Kami ingin mengajakmu keluar, tulis Lily melalui pesan singkat. Hanya kita 3 wanita saja, awal yang baru. Seharusnya saya lebih tahu. Awal yang baru dalam bahasa Lily biasanya berarti, aku butuh sesuatu darimu. Tapi saya pergi. Saya mengenakan gaun terbaik saya. Gaun hitam sederhana yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya menyetir ke restoran sambil berpikir, mungkin duka telah mengubah mereka. Mungkin kehilangan ayah membuat mereka menyadari bahwa hidup ini singkat dan hanya kita yang tersisa. Saya duduk di meja itu dengan harapan. Saya memesan minuman. Saya mendengarkan mereka berceloteh. Dan kemudian, Lily menyerahkan kotak itu kepada saya. Mungkin ini akhirnya akan menjelaskan mengapa kamu selalu menjadi kesalahan pria lain. Sekarang saat parkir di halaman apartemen saya melihat kotak itu lagi. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di atas dashboard. Saya bukan seorang Kartasasmita. Itulah yang dia katakan. Itulah leluconnya. Tapi saat kemarahan berubah menjadi gumpalan dingin dan keras di perut saya menyadari sesuatu yang lain. Lily tidak hanya bersikap jahat. Lily itu malas. Dia tidak akan melakukan pekerjaan ekstra hanya untuk sebuah penghinaan sederhana. Membeli tes DNA, membungkusnya, mengatur makan malam. Ini butuh usaha. Ini diperhitungkan. Dia tidak hanya mencoba menyakiti perasaan saya. Dia mencoba memberitahu saya sesuatu atau menunjukkan sesuatu kepada saya. Saya mengambil kotak itu dan keluar dari mobil. Udara malam terasa sangat dingin, menggigit lengan saya yang terbuka, tapi saya tidak merasakannya. Saya mengaiki tangga ke apartemen saya. Tabung plastik itu berderak di dalam kotak pada setiap langkah. Saya adalah putri yang tidak terlihat, yang mereka lupakan saat wisuda, yang memakan kue jeruk, yang memperbaiki bannya sendiri. Tapi malam ini, putri yang tidak terlihat mulai melihat segala sesuatunya dengan jelas untuk pertama kalinya. Saya bukan sekedar kesalahan bagi mereka. Saya adalah masalah. Dan melihat cara Lily tersenyum tadi, seringai predator yang penuh rahasia itu, saya merasa bahwa mereka akan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu diri saya. 3 bulan telah berlalu sejak pemakaman ayah saya. Dan keheningan dari keluarga saya terasa memekakkan telinga. Biasanya, ketika orang tua meninggal, keluarga yang ditinggalkan akan saling berpegangan satu sama lain. Mereka saling mengecek kabar. Mereka makan bersama. Tapi selama 3 bulan, ponsel saya tetap diam. Tidak ada pesan dari ibu yang menanyakan kabar saya. Tidak ada telepon dari Lily. Ketika undangan untuk makan malam ulang tahun saya akhirnya datang, rasanya kurang seperti perayaan dan lebih seperti panggilan pengadilan. Saya tiba di rumah masa kecil saya sebelum kami pergi ke restoran. Saya tidak merencanakannya, tetapi ibu saya meminta saya untuk menjemputnya karena mobilnya sedang di bengkel. Saat saya memasuki jalan masuk yang melengkung panjang, rumah itu tampak menjulang tinggi di atas saya. Itu rumah yang indah, dari batu bata, 2 lantai dengan pilar putih. Tapi bagi saya, itu selalu tampak seperti benteng. Saya menggunakan kunci saya untuk masuk. Udara di dalam terasa apek, berbau pengharum ruangan dan debu lama. "Bu," panggilku. Di dapur, saya berjalan menyusuri lorong, melewati potret keluarga di dinding. Ada Lily, usia 5 tahun, tersenyum dengan gigi yang hilang. Lily, usia 10 tahun, memegang trofi. Lily, usia 16 tahun,
dengan gaun perpisahan sekolahnya. Dan kemudian, terselip di sudut, sebuah foto kecil berukuran 13 kali 18 cm dari diri saya. Saya tampak serius di foto itu. Rambut saya ditarik ke belakang dengan kencang. Mata saya waspada. Bahkan di dalam foto, saya tampak seperti sedang bersiap-siap untuk menerima benturan. Saya menemukan mereka di dapur. Ibu saya sedang duduk di meja tengah, membalik-balik brosur perjalanan. Lily sedang bersandar di konter, asik dengan ponselnya. Mereka tampak baik-baik saja, lebih dari sekedar baik. Ibu saya mengenakan blus merah cerah, rambutnya baru saja diwarnai. Lily mengenakan blazer tajam dan sepatu hak tinggi yang mahal. Tidak ada rasa berat di udara, tidak ada bayang-bayang duka. Ayah saya baru meninggal 90 hari, dan mereka tampak seperti sedang merencanakan liburan musim semi. "Hai," kataku, berdiri di ambang pintu. Ibu saya mendongak. "Oh, Melati, kamu datang awal." Dia tidak bangun untuk memelukku. Dia hanya mengetuk brosur itu. Lily dan ibu sedang berpikir tentang Italia di musim gugur, atau mungkin naik kapal pesiar. Bagaimana menurutmu? Saya mengerjap. Kapal pesiar. Makam ayah bahkan belum memiliki batu nisan yang permanen. Lily memutar matanya, tidak mendongak dari ponselnya. "Ya ampun, Melati, jangan terlalu suram. Ibu perlu menjalani hidupnya. Ayah pasti ingin dia bahagia." "Aku tahu," kataku menjaga suara saya tetap stabil. "Hanya saja tampaknya terlalu cepat." "Cara berduka kita berbeda," kata Lily dengan tajam. Dia akhirnya menatapku, dan aku merasakan dingin merayap di tulang punggungku. Matanya sedang menilaiku. Itu adalah cara seekor kucing menatap tikus. Bukan dengan amarah, melainkan dengan antisipasi. Dia sedang menunggu sesuatu. "Apakah kamu sudah siap?" Ibu bertanya, menutup brosur itu. Ibu lapar. Perjalanan ke restoran itu canggung. Saya yang menyetir. Ibu duduk di kursi penumpang mengeluh tentang kemacetan. Lily duduk di belakang mengirim pesan dengan cepat. Bunyi denting ponselnya adalah satu-satunya irama di dalam mobil. "Jadi," kataku, mencoba membuka percakapan. "Apakah sudah ada kabar dari Pak Hendrawan tentang wasiatnya?" Udara di dalam mobil langsung berubah, menjadi tegang. "Mengapa kamu bertanya?" kata ibu, suaranya turun 1 oktav. Dia menatap lurus ke depan, keluar kaca depan. Aku belum mendengar apa-apa," kataku. "Sudah 3 bulan. Biasanya hal-hal seperti ini terjadi lebih cepat, bukan?" "Ini harta warisan yang kompleks, Melati," kata Lily dari kursi belakang. Suaranya halus, seperti sudah dilatih. "Ayah punya aset di mana-mana. Butuh waktu untuk mendata semuanya. Kenapa kamu butuh uang tunai?" "Tidak," kataku, mencengkeram setir lebih erat. "Aku hanya ingin semuanya selesai. Aku ingin ketenangan." "Kamu akan mendapatkan ketenanganmu," kata Lily. Saya melirik di kaca spion tengah. Dia sedang tersenyum. Senyum kecil dan kencang yang tidak mencapai matanya. "Jangan khawatir tentang itu." Kami tiba di restoran. Itu adalah tempat masakan Italia, mahal dengan pencahayaan redup, dan pelayan yang mengenakan tuxedo. Kami diantar ke meja di sudut. Makan malam itu sendiri hanyalah sekumpulan obrolan dangkal yang kabur. Ibu saya berbicara tentang tetangga. Dia berbicara tentang tamannya. Dia berbicara tentang acara TV baru yang dia tonton. Dia tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Dia tidak pernah bertanya tentang hidup saya. Saya duduk di sana mengangguk, memakan pasta saya, merasakan sensasi tidak terlihat yang sudah biasa saya rasakan. Saya adalah seorang penonton, bukan peserta. Tapi Lily terus memperhatikan saya. Biasanya Lily mengabaikan saya. Dia akan memotong pembicaraan saya atau bermain dengan ponselnya. Tapi malam ini dia fokus. Setiap kali saya mendongak,
Dia sedang mempelajari wajah saya. Dia mengetukkan kuku jarinya ke atas taplak meja putih. Bunyi klik-klik-klik yang berirama itu mulai mengganggu saraf saya. Apakah ada yang salah? Akhirnya saya bertanya padanya. Tidak, katanya, melebarkan matanya dengan polos. Kenapa harus ada yang salah? Ini hari ulang tahunmu. Kamu terus menatapku. Aku hanya mengagumimu, Melati, katanya. Kamu terlihat begitu kokoh. Kamu selalu menjadi orang yang kuat, bukan? Sang penyintas. Kurasa begitu, kataku. Bagus kalau kamu kuat, katanya, mengangkat gelas minumannya. Kamu akan membutuhkannya. Apa maksudnya itu? Bukan apa-apa, katanya sambil menyesap minumannya. Hanya sebuah pujian. Terimalah. Ibu saya berdahem. Lily, berikan kado untuknya. Saat itulah kotak itu keluar. Saat itulah tes DNA mendarat di atas meja. Saat itulah dia membuat lelucon tentang kesalahan pria lain. Tapi saat saya duduk di sana, di restoran itu, rasa malu membasuh diri saya. Pikiran saya mulai menghubungkan titik-titik dari kejadian sebelumnya sore itu. Cara mereka menangkis pertanyaan tentang wasiat. Cara mereka merencanakan liburan mahal seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre. Cara Lily menatapku, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kegembiraan. Tes DNA ini bukan sekedar jebakan iseng. Sebuah jebakan iseng bersifat impulsif dan konyol. Ini terasa strategis. Lily tidak hanya mencoba mempermalukan saya. Dia mencoba mendiskualifikasi saya. Jika saya bukan seorang Kartasasmita, jika saya bukan putri biologis Bambang Kartasasmita, apa artinya bagi warisan tersebut? Apa artinya bagi posisi saya di keluarga ini? Saya menatap ibu saya. Dia menunduk menatap piringnya, menghindari mata saya. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Lily, dan dia membiarkannya terjadi. Mengapa kamu melakukan ini? Tanyaku. Suara saya sedikit bergetar. Saya memegang kotak itu di tangan saya. Mengapa malam ini? Aku pikir kamu ingin tahu kebenarannya, kata Lily sambil mengangkat bahu. Maksudku, lihatlah dirimu, Melati. Lihat kami. Dia memberi isyarat antara dirinya dan saya. Aku tinggi, berkulit cerah, persis seperti ayah dulu. Kamu adalah kamu. Rambut gelap, pendek. Kamu bahkan tidak memiliki bentuk hidung keluarga Kartasasmita. Itu tidak membuktikan apa-apa, kataku. Genetika itu rumit. Tepat sekali, kata Lily. Jadi, lakukan tesnya. Buktikan aku salah. Kecuali kalau kamu takut. Aku tidak takut, bohongku. Bagus, katanya. Kalau begitu, lakukanlah. Kirimkan hasilnya. Mari kita lihat siapa kamu sebenarnya. Saya memasukkan kotak itu ke dalam tas saya. Saya tidak ingin memberinya kepuasan melihat saya menangis. Saya menyelesaikan makan malam dalam keheningan. Saya membayar tagihannya karena tentu saja mereka lupa membawa dompet mereka di mobil. Ketika saya mengantarkan mereka kembali ke rumah besar itu, saya tidak masuk ke dalam. Saya melihat mereka berjalan menyusuri jalan setapak bergandengan tangan. Mereka tampak seperti sebuah tim, barisan yang bersatu, dan saya adalah musuhnya. Mereka baru saja menyatakan perang. Saya menyetir pulang dengan perasaan mual. Tapi di balik rasa mual itu, otak saya mulai bekerja. Lily telah bermain terlalu jauh. Jika dia hanya mengabaikan saya mungkin akan menunggu sampai pengacara menelpon. Saya mungkin akan tetap pasif, tapi dia telah mengusik harimau yang tidur. Dia telah memberi saya senjata, mengira saya akan menggunakannya untuk menyakiti diri sendiri. Dia memberi saya tes DNA untuk membuktikan bahwa saya bukan bagian dari mereka. Tapi saat saya berbaring di tempat tidur malam itu, menatap langit-langit, saya menyadari saya harus menggunakannya.
bukan untuk membuktikan bahwa saya adalah bagian dari mereka, tetapi untuk mencari tahu mengapa mereka begitu nekat ingin menyingkirkan saya. Saya tidak tidur malam itu. Kotak plastik terbungkus itu duduk di nakas saya, seolah mengejek saya. Keesokan paginya, saya izin sakit dari kantor. Saya tidak bisa fokus pada tabel Excel ketika seluruh identitas saya terasa seperti sedang digantung di seutas benang. Saya butuh jawaban, dan saya tahu saya tidak akan mendapatkannya dari Lily atau ibu. Saya harus kembali ke rumah itu. Saya menunggu sampai jam 10 pagi. Saya tahu Lily punya kelas yoga pada jam 10.30, dan ibu saya biasanya pergi ke supermarket pada hari Selasa. Saya memarkir mobil saya 1 blok jauhnya untuk berjaga-jaga dan berjalan kaki ke rumah. Kunci saya masih berfungsi. Saya menyelinap masuk. Keheningan rumah menekan telinga saya. Rasanya seperti masuk tanpa izin, meskipun saya telah tinggal di sini selama 18 tahun. Saya langsung menuju ruang kerja. Ini adalah tempat perlindungan ayah saya. Ruangan itu berbau tembakau dan kertas tua. Saya tidak tahu apa yang saya cari. Akta kelahiran, dokumen adopsi, atau buku harian. Saya menggeledah laci meja. Tidak ada apa-apa selain tagihan, laporan pajak, dan kontrak bisnis. Saya memeriksa lemari arsip. Semuanya terorganisir dengan sempurna. Catatan medis, akta rumah, polis asuransi. Saya menemukan map saya, Melati. Saya membukanya. Jantung saya berdegup kencang di dada. Map itu tipis. Ada akta kelahiran saya. Ayah, Bambang Kartasasmita. Ibu, Larasati. Ada catatan imunisasi saya, rapor saya, tapi tidak ada satupun foto bayi di dalam map itu. Saya memeriksa map Lily. Mapnya hampir meledak. Foto langkah pertamanya, mandi pertamanya, lebaran pertamanya, seuntai rambut bayi yang ditempelkan di kartu, gelang rumah sakit. Map saya hanya berisi kertas. Tidak ada sentimen, tidak ada kenangan. Saya menutup laci, merasakan gelombang kesedihan baru. Saya berbalik untuk meninggalkan ruang kerja, tetapi kemudian saya berhenti. Lemari pakaian. Ayah saya menyimpan berangkas di dalam lemari, tetapi saya tidak tahu kombinasinya. Namun, di atas berangkas, di rak tinggi, ada tumpukan album foto lama dan kotak sepatu berisi foto-foto lepasan. Saya menyeret sebuah kursi dan menurunkan sebuah kotak sepatu berdebu bertuliskan 1988 sampai 1990. Tahun 1990 adalah tahun saya lahir. Saya duduk di lantai bersila dan menumpahkan foto-fotonya. Ratusan foto berhamburan di atas karpet. Saya memilah-milahnya. Ada Lily di Dufan, Lily naik kuda poni, ibu dan ayah di acara pesta gala. Saya terus menggali. Di mana saya? Akhirnya, di bagian bawah, saya menemukan sebuah foto Polaroid. Foto itu sudah memudar, sudut-sudutnya melengkung. Foto itu menunjukkan diri saya saat masih bayi. Saya tahu itu saya karena tanda lahir khas di telinga kiri saya. Sebuah bulan sabit merah kecil. Saya dibalut selimut rumah sakit standar. Tetapi pria yang menggendong saya bukan ayah saya. Dia tinggi dengan bahu lebar dan rambut gelap yang jatuh di dahinya. Dia mengenakan jas abu-abu, tetapi dasinya sudah dilonggarkan. Dia menatapku dengan ekspresi kelembutan yang sangat intens dan memilukan sehingga membuat napas saya tercekat. Dia tampak seolah-olah sedang memegang hal yang paling berharga di dunia. Ayah saya, Bambang, tidak pernah menatap saya seperti itu. Bambang menatap saya seolah-olah saya adalah anggota staf yang tidak bisa dia pecat. Saya membalik foto itu. Dengan tulisan tangan ibu saya,
tinta biru yang goyah dan tipis, ada dua kata. Maafkan aku. Tangan saya mulai gemetar. Maafkan aku. Kepada siapa dia meminta maaf? Ayah saya? Tuhan? Atau saya? Saya melihat pria di foto itu lagi. Dia tidak tampak seperti orang asing. Ada sesuatu pada garis rahangnya, bentuk alisnya yang tampak akrab. Saya berdiri dan berjalan ke cermin di lorong. Saya menatap wajah saya sendiri. Rambut gelap, alis lurus, dagu yang tajam. Saya melihat kembali ke foto itu. Rasanya seperti melihat versi pria dari diri saya sendiri. Saya mendengar pintu depan terbuka. Rasa panik melonjak dalam diri saya. Saya memasukkan foto itu ke dalam saku dan dengan cepat memasukkan kembali kotak sepatu itu ke rak. Halo, itu suara Lily. Dia pulang lebih awal. Saya membeku. Saya berada di ruang kerja. Tidak ada jalan keluar lain. Bu, panggil Lily. Suara hak sepatunya mengetuk lantai kayu keras. Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan rambut saya, dan melangkah keluar ke lorong. Lily berhenti seketika. Dia memegang matras yoga dan segelas jus hijau. Matanya langsung menyipit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuntutnya. Aku meninggalkan syalku di mobil tadi malam, bohongku. Kira-kira mungkin ibu sudah membawanya masuk. Kamu punya kunci, suaranya terdengar tersinggung. Aku besar di sini, Lily. Dia berjalan ke arah saya, mengendus udara. Dia melihat melewati saya ke arah pintu ruang kerja yang terbuka. Apakah kamu di kantor ayah? Aku sedang mencari syal itu. Di kantor? Dia tertawa. Suara tawa yang kasar dan tajam. Kamu sedang memata-matai. Kamu mencari surat wasiat itu, bukan? Tidak, kataku, melangkah mendekati pintu keluar. Itu tidak akan berguna bagimu, katanya, melangkah di depan saya untuk menghalangi jalan. Dia lebih tinggi dari saya, dan dia memanfaatkannya. Dia menjulang di atas saya. Kamu bisa mencari sesukamu, Melati, tapi kamu tidak akan menemukan apa yang kamu cari. Kamu bukan salah satu dari kami. Kamu tidak pernah menjadi bagian dari kami. Mengapa kamu sangat membenciku? Tanyaku pelan. Aku adikmu. Benarkah? Dia melangkah lebih dekat. Benarkah kamu adikku? Saya merasakan foto Polaroid itu membakar saku saya. Saya tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Sekarang saya punya wajah. Saya punya petunjuk. Kita lihat saja nanti, kataku. Saya menghindarinya dan berjalan ke pintu. Jangan lupa meludah ke dalam tabung itu, teriaknya saat saya berjalan keluar ke teras. Kami butuh hasilnya akhir bulan ini. Saya masuk ke mobil saya dan menyetir sampai tangan saya berhenti gemetar. Saya menepi di tempat parkir supermarket dan mengeluarkan foto itu lagi. Maafkan aku. Ibu saya telah berselingkuh. Itulah satu-satunya penjelasan. Dia berselingkuh, hamil saya, dan Bambang tetap bersamanya. Tapi dia menghukum saya untuk itu setiap hari dalam hidup saya. Saya merogoh tas saya dan mengeluarkan kit DNA itu. Lily ingin saya melakukannya untuk membuktikan bahwa saya anak haram. Dia ingin mempermalukan saya. Dia ingin menggunakannya untuk memutus hak waris saya. Tapi sekarang motivasi saya telah berubah. Saya tidak peduli lagi dengan uang itu. Saya tidak peduli dengan nama Kartasasmita. Saya ingin menemukan pria di foto itu. Saya ingin menemukan pria yang menatap saya dengan cinta. Saya membuka kit tersebut, menyeka pipi saya, dan menyegel tabungnya. Saya langsung pergi ke kantor pos dan mengirimkannya. Itu bukan lagi sebuah perangkap. Itu adalah sebuah peta. Dan saya akan mengikutinya. Menunggu adalah bagian tersulit. Kotak itu mengatakan hasilnya akan memakan waktu 4 hingga 6 minggu. Tetapi saya membayar ekstra untuk pemrosesan cepat. Saya perlu tahu.
Selama 2 minggu, saya menjalani rutinitas hidup saya. Saya pergi bekerja, saya membeli bahan makanan, saya membersihkan apartemen. Tetapi pikiran saya terus berputar. Saya menghabiskan berjam-jam secara daring mencari pria yang mirip dengan pria di foto itu. Saya mencari perselingkuhan Larasati 1989. Saya mencari saingan bisnis Bambang Kartasasmita. Saya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saya menempelkan foto Polaroid itu di cermin kamar mandi saya. Setiap pagi saat menyikat gigi, saya menatapnya. "Siapa kamu?" tanyaku. "Apakah kamu tahu tentang aku? Apakah kamu menginginkanku?" Kemudian pada suatu Selasa sore, email itu tiba. Subjek, hasil DNA. Anda sudah siap. Saya sedang di meja kerja saya di kantor. Jantung saya terasa melompat ke tenggorokan. Saya mengeklik mouse, jari-jari saya gemetar. Saya masuk ke portal tersebut. Layar memuat diagram lingkaran berwarna-warni, estimasi etnis, kecocokan DNA. Saya mengeklik kecocokan. Hal pertama yang saya lihat adalah tidak adanya nama keluarga Kartasasmita. Saya memiliki sepupu kedua, sepupu ketiga, tetapi tidak ada kecocokan dengan garis darah Kartasasmita. Lili benar, Bambang bukan ayah saya. Tapi kemudian saya melihat kecocokan teratas. Kecocokan orang tua garis miring anak, Raden Surya, berbagi DNA 50%. Saya terpaku. Raden Surya. Nama itu terdengar akrab, tapi saya tidak bisa langsung mengingatnya. Itu terdengar seperti nama bisnis, sesuatu dari berita. Saya membuka tab baru dan mengetik Raden Surya di Google. Hasil pencarian membanjiri layar. Raden Surya, CEO Surya Ventures. Raden Surya, filantropis. Raden Surya, miliarder yang pendiam. Saya mengeklik gambar dan di sanalah dia. Dia sudah lebih tua sekarang. Rambutnya sudah perak, wajahnya berkerut. Tapi itu benar dia. Mata yang sama, garis rahang yang sama. Pria yang sama dari foto Polaroid itu. Ayah saya adalah seorang miliarder. Saya bersandar di kursi saya. Kantor terasa berputar di sekeliling saya. Saya bukan sekedar kesalahan pria lain. Saya adalah putri dari salah satu pria paling sukses di negara ini. Tapi mengapa? Bagaimana? Saya mulai menggali lebih dalam. Saya mencari Raden Surya dan Bambang Kartasasmita. Saya menemukan sebuah artikel dari arsip berita keuangan tertanggal Juni 1990, tahun kelahiran saya. Kartasasmita Industries diselamatkan dari kebangkrutan oleh investor misterius. Artikel itu merinci bagaimana perusahaan Bambang Kartasasmita berada di ambang kehancuran karena investasi yang buruk. Dia hampir kehilangan segalanya, rumah, bisnis, reputasinya. Dan kemudian pada jam-jam terakhir, sebuah firma investasi swasta yang dipimpin oleh Raden Surya menyuntikkan dana sebesar 75 miliar rupiah ke perusahaan tersebut. Tanggal investasi itu adalah 2 minggu setelah saya lahir. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Ibu saya berselingkuh dengan Raden Surya. Dia hamil. Bambang mengetahuinya. Dia pasti sangat marah. Dia pasti ingin meninggalkannya, mengusirnya. Tetapi bisnisnya sedang gagal. Dia butuh uang, jadi sebuah kesepakatan dibuat. Raden Surya menalangi Bambang Kartasasmita. Dia menyelamatkan kekayaan keluarga. Dan sebagai imbalannya, apa? Raden harus menjauh. Bambang setuju untuk membesarkan saya sebagai anaknya sendiri untuk menghindari skandal. Saya merasa mual. Saya bukan sekedar kesalahan. Saya adalah sebuah transaksi. Saya adalah pembayaran untuk gaya hidup keluarga Kartasasmita. Atap di atas kepala Lili, mobil-mobil, liburan, sekolah swasta, semuanya dibayar karena adanya saya. Karena Raden Surya membayar Bambang untuk memelihara saya.
Dan bagaimana Bambang membalasnya? Dengan memperlakukan saya seperti sampah, dengan mengabaikan saya, dengan membuat saya merasa kecil. Saya mencetak semuanya. Hasil DNA, artikel itu, foto Raden Surya. Saya duduk di apartemen saya malam itu, dikelilingi oleh kertas-kertas. Rasa malu yang saya rasakan di restoran telah hilang. Itu digantikan oleh tekad yang dingin dan baja. Lili mengira dia telah mengungkap rahasia kecil kotor yang akan menghancurkan saya. Dia pikir dengan mengungkapkan bahwa saya bukan seorang Kartasasmita, dia akan merampas warisan dan martabat saya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Dia telah menyerahkan kebenaran kepada saya. Dan kenyataannya adalah, bukan saya yang seharusnya malu, melainkan mereka. Mereka telah hidup dari uang ayah saya selama 35 tahun sambil memperlakukan saya seperti penyusup. Ponsel saya bergetar. Itu pesan dari Lili. Sudah dapat hasilnya? Atau kamu terlalu malu untuk membaginya? Saya melihat pesan itu. Saya tidak membalasnya. Saya tidak akan memberitahunya. Belum saatnya. Lili berencana menyergap saya saat pembacaan wasiat. Dia bersiap untuk menggugat wasiat tersebut, untuk mengungkapkan asal-usul saya kepada pengacara dan hakim, untuk mengeklaim bahwa karena saya bukan keturunan biologis Kartasasmita, saya tidak berhak mendapatkan apapun. Dia ingin pertunjukan. Baiklah, saya akan memberinya satu pertunjukan besar. Saya mengambil ponsel saya dan menghubungi nomor seorang pengacara. Bukan pengacara keluarga, melainkan pengacara warisan paling tangguh yang bisa saya temukan secara daring. Halo, kataku saat resepsionis menjawab. Nama saya Melati. Saya butuh perwakilan untuk pembacaan wasiat dan saya memiliki bukti skema pemerasan selama 20 tahun. Permainan telah berubah. Lili sedang bermain dam. Saya baru saja akan bermain catur. 2 hari setelah saya menerima hasil DNA, ponsel saya bergetar karena pesan singkat. Itu dari Lili. Yah, sekarang kamu tahu. Hanya itu saja. Hanya 4 kata. Tidak ada, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada, aku terkejut. Tidak ada, mari kita bicara. Hanya konfirmasi yang dingin dan datar. Saya menatap layar. Ibu jari saya melayang di atas kaca. Jantung saya berdegup kencang, tapi bukan karena takut. Jantung saya berdegup dengan kejelasan yang tiba-tiba dan tajam. Jika dia mengirimi saya pesan ini, itu berarti dia tidak sedang menunggu hasil. Dia tidak butuh diagram lingkaran atau angka persentase. Dia sudah tahu sejak lama. Saya menyetir ke rumah ibu saya. Saya tidak menelpon dulu, saya langsung saja pergi. Saya perlu melihat wajah mereka. Saya perlu memahami garis waktu pengkhianatan ini. Ketika saya masuk, hari sudah sore. Ibu saya berada di ruang santai sedang mengganti pot tanaman anggrek. Dia mendongak, terkejut, menyekat tanah dari tangannya. Melati, ibu tidak tahu kamu akan datang. Di mana dia? Tanyaku. Suara saya tenang, tetapi terasa kencang di tenggorokan saya. Lili, dia di atas. Dia sedang mengepak barang untuk perjalanan akhir pekan. Ibu tampak gugup. Dia terus melirik ke arah tangga. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Bu. Semuanya tidak baik-baik saja. Saya mengeluarkan lembaran hasil DNA yang terlipat dari tas saya dan meletakkannya di atas meja kaca di samping anggrek. Aku tahu tentang Raden Surya. Wajah ibu saya menjadi pucat. Itu bukan pucat yang perlahan, warnanya langsung hilang seketika. Dia mencengkeram pinggiran meja. Melati, aku... Lili tahu kan? Kataku. Ibu saya menunduk menatap tangannya. Dia gemetar. Ya. Sudah berapa lama? Lama sekali, bisik ibu. Berapa lama, Bu? Sejak dia berusia 16 tahun. Saya merasa udara meninggalkan paru-paru saya. 16 tahun? Itu 20 tahun yang lalu.
Saya menghitung di kepala saya. Lily berusia 16 tahun saat dia menabrakkan mobil pertamanya. Dia berusia 16 tahun saat dia mulai menuntut uang saku yang lebih besar. Dia berusia 16 tahun saat dinamika di rumah berubah dari ketat menjadi serba membolehkan untuknya, sementara saya tetap berada di bawah pengawasan ketat. Dia menemukan sebuah surat, kata ibu. Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu menyimpan sepucuk surat dari Raden. Hanya satu. Ibu menyembunyikannya di kotak perhiasan. Lily sedang mencari anting untuk dipinjam, dan dia menemukannya. Dan dia memeras ibu. Saya mengatakannya bukan sebagai pertanyaan. Ibu mengangguk. Air mata menetes ke pipinya. Dia bilang dia akan memberitahu ayahmu. Dia bilang dia akan menghancurkan keluarga ini. Dia bilang Bambang akan mengusir kita semua ke jalanan jika dia tahu yang sebenarnya tentangmu. Jadi, ibu membayar diamnya Lily, kataku. Dengan apa? Uang, kebebasan, segalanya. Ibu terisak. Ibu memberinya apapun yang dia inginkan. Ibu membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Ibu sangat takut melatih. Ayahmu, dia pria yang bangga. Jika dia tahu, semua orang akan tahu. Dia akan sangat malu. Ayah sudah tahu, kataku. Kepala ibu tersentak mendongak. Apa? Ayah tahu aku bukan anaknya, kataku. Dia membuat kesepakatan dengan Raden Surya. Raden menyelamatkan perusahaannya, dan ayah setuju untuk membesarkanku. Itu adalah transaksi bisnis. Ibu tampak bingung lalu ngeri. Dia tidak pernah memberitahu ibu kalau dia tahu. Kami tidak pernah membicarakannya. Tidak sekalipun dalam 35 tahun. Jadi ibu hidup dalam ketakutan akan rahasia yang sebenarnya sudah dia ketahui, kataku. Dan Lily menyiksa ibu selama 20 tahun untuk hal yang sia-sia. Saya mendengar langkah kaki di tangga. Suara tepuk tangan yang lambat dan disengaja. Saya berbalik. Lily berdiri di ambang pintu mengenakan jubah sutra, bertepuk tangan. Bravo, katanya. Si detektif akhirnya memecahkan kasus ini. Dia tidak tampak malu. Dia tampak bosan. Kamu tahu selama 20 tahun, kataku, melangkah ke arahnya. Kamu membiarkanku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Kamu melihatku berusaha keras untuk menyenangkan ayah, padahal kamu tahu itu mustahil. Kamu melihatku menangis karena ulang tahun yang dilewatkan dan sikap dingin mereka, dan kamu tertawa. Itu lucu, kata Lily sambil mengangkat bahu. Melihatmu mencoba menjadi putri yang baik, mengepel lantai, mendapatkan nilai A semua. Itu menyedihkan. Kamu mencoba memenangkan permainan yang sudah mendiskualifikasimu sejak lahir. Kamu memeras ibu, kataku. Aku memanfaatkan Asep, koreksi Lily. Itu bisnis. Ibu punya rahasia. Aku punya kebisuan. Aku menjual kebisuan itu untuk hidup yang nyaman. Jangan cemburu karena kamu tidak terpikir untuk melakukannya lebih dulu. Dan tes DNA itu? Tanyaku. Mengapa sekarang? Mengapa memberikannya padaku di hari ulang tahunku? Lily berjalan ke lemari es dan mengambil sebotol air. Dia memutar tutupnya perlahan, membuang waktu. Karena ayah sudah mati, katanya sederhana. Kemerasan itu tidak mempan lagi pada ibu, karena tidak ada suami yang perlu diberitahu. Dan aku bosan berbagi Melati. Aku sudah berbicara dengan pengacara. Karena kamu bukan keturunan biologis Kartasasmita, kamu tidak punya hak atas warisan tersebut. Surat wasiat itu menyebutkan anak-anakku. Secara teknis, kamu bukan anaknya. Jadi, kamu ingin bukti, kataku. Aku ingin kamu sendiri yang mendapatkan buktinya, katanya sambil tersenyum. Aku ingin kamu melihatnya secara hitam di atas putih. Aku ingin kamu mengerti bahwa kamu bukan apa-apa di sini.
kamu adalah penipu. Dan ketika wasiat itu dibacakan minggu depan, aku ingin kamu duduk di sana dan tahu persis mengapa kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun. Dia meminum airnya, menatapku dari atas ke bawah. Seharusnya kamu berterima kasih padaku, tambahnya. Aku menemukan ayah aslimu. Dia kaya kan? Mungkin kamu bisa pergi menangis di depan pintunya. Mungkin dia akan membelikanmu sebuah apartemen mewah. Saya melihat kakak saya. Saya melihat kekejaman yang terukir di wajahnya yang cantik. Selama bertahun-tahun, saya ingin menjadi seperti dia. Saya menginginkan kepercayaan dirinya, sinarnya. Sekarang, saya hanya melihat sesuatu yang hampa dan rusak. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya memanipulasi orang-orang yang seharusnya mencintainya. Dia tidak tahu apa itu cinta. Dia hanya tahu tentang pengaruh dan tekanan. Kamu benar, kataku pelan. Lili mengerjap. Maaf? Kamu benar, ulangku. Aku akan pergi ke pembacaan wasiat itu dan aku akan membawa hasilnya. Bagus, kata Lili, meskipun dia tampak sedikit curiga dengan ketenangan saya. Hemat waktu kita semua daripada harus bertempur di pengadilan. Tanda tangani saja surat pelepasannya dan pergilah. Kita lihat saja nanti, kataku. Saya menoleh ke ibu saya. Dia masih duduk di meja, menangis di balik tangannya. Dia tampak kecil dan lemah. Dia telah memilih reputasinya di atas putrinya sendiri. Dia telah membiarkan Lili menguasai rumah ini seperti tiran, karena dia terlalu pengecut untuk menghadapi kesalahannya sendiri. Aku pergi, Bu, kataku. Melati, tolong, bisiknya. Jangan pergi. Aku harus pergi, kataku. Aku ada janji dengan pengacara. Saya keluar dari rumah. Matahari sedang terbenam, memancarkan bayangan panjang di halaman rumput yang tertata sempurna. Saya merasakan keringanan yang aneh di dada saya. Rahasianya sudah terbongkar. Racun yang telah membusuk di keluarga kami selama beberapa dekade akhirnya terkuras habis. Lili mengira dia telah menang. Dia pikir dia telah melepaskan tembakan terakhir. Dia pikir tes DNA itu adalah akhir dari cerita saya. Dia salah. Itu hanyalah permulaan. Saya masuk ke mobil saya dan menghubungi nomor pengacara yang telah saya temukan. Namanya Pak Baskoro. Dia punya reputasi sebagai pengacara yang kejam. Pak Baskoro, kataku saat dia menjawab. Ini Melati. Saya punya konfirmasi DNA-nya, dan saya punya saksi untuk pemerasan tersebut. Bagus sekali. Suaranya yang berat terdengar melalui pengeras suara. Bawa semuanya. Pembacaan wasiatnya hari Jumat. Baik, kataku. Istirahatlah yang cukup, Melati, katanya. Hari Jumat akan menjadi hari yang sangat menarik. Saya menutup telepon dan melihat kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Saya melihat bayangan Lili di jendela sedang memperhatikan saya. Saya tidak melambai. Saya hanya memasukkan gigi mobil dan pergi. Dia tidak tahu apa yang akan menimpanya. Kantor hukum Hendrawan dan rekan terletak di gedung kaca tinggi di pusat kota Jakarta. Ruangan itu berbau semir kulit dan parfum mahal. Saya tiba 15 menit lebih awal. Pak Baskoro, pengacara saya, sudah ada di sana. Dia adalah pria pendek dengan mata tajam dan setelan jas yang harganya lebih mahal dari mobil saya. Dia tidak banyak tersenyum, dan saya menyukai itu. Apakah Anda siap? Tanyanya sambil menjabat tangan saya. Saya siap, jawab saya. Saya mengenakan setelan terbaik saya, blazer biru tua dan celana panjang yang pas. Saya tidak berpakaian untuk terlihat kaya. Saya berpakaian untuk terlihat serius. Kami berjalan ke ruang konferensi. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu jati yang besar. 5 menit kemudian, pintu terbuka dan Lili masuk. Dia membuat sebuah pertunjukan saat masuk. Dia mengenakan gaun hitam yang tampak pantas untuk masa berkabung, tetapi dipotong cukup rendah untuk terlihat provokatif.
Dia mengenakan topi lebar dan kacamata hitam yang dilepasnya perlahan saat dia duduk. Ibu saya mengekor di belakangnya, tampak pucat dan guguk. Dia duduk di antara kami, tetapi dia tidak mau menatap mata saya. Lili menatap Pak Baskoro, lalu menatap saya. Dia menyeringai. Pakai pengacara, benarkah Melati? Ini hanya pembacaan standar. Kamu hanya membuang-buang uang. Kita lihat saja nanti, kata Pak Baskoro dengan tenang. Dia membuka tas kerjanya dan meletakkan buku catatan di atas meja. Pak Hendrawan, pengacara lama ayah saya, berdehem. Dia adalah pria lanjut usia dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia duduk di ujung meja dengan dokumen tebal di depannya. Terima kasih semua sudah datang, kata Pak Hendrawan. Ini adalah masa yang sulit bagi keluarga Kartasasmita. Bang adalah pria yang baik. Lili mendesah keras. Bisa kita lewati saja bagian puji-pujiannya. Kita semua tahu dia hebat. Langsung saja ke bagian aset. Pak Hendrawan mengerutkan kening di balik kacamatanya, tetapi mengangguk. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pembagian aset. Dia mulai membaca. Awalnya bahasa hukum standar, utang yang harus dibayar, biaya pemakaman yang ditanggung. Kemudian sampai pada bagian warisan khusus. Kepada istri saya, Larasati, Pak Hendrawan membaca. Saya mewariskan rumah kediaman bersama dan tunjangan bulanan sebesar 75 juta rupiah yang diambil dari dana perwalian, dengan syarat dia tidak menikah lagi. Lili mengernyit. Tunjangan? Kenapa ibu tidak mendapatkan uang tunai sekaligus? Bambang mengkhawatirkan pengelolaan uangnya, kata Pak Hendrawan secara diplomatis. Lili mengetukkan jari-jarinya di meja. Baiklah, terserah, lanjutkan. Kepada putri saya, Lili N. Kartasasmita, Lili duduk lebih tegak. Dia melirik saya dengan tatapan kemenangan murni. Saya mewariskan uang sejumlah 750 juta rupiah. Ruangan menjadi sunyi senyap. Lili mengerjap. Dia tertawa. Suara tawa bernada tinggi yang gugup. Maaf, Anda pasti melewatkan satu angka nol. Maksud Anda 7,5 miliar atau 75 miliar? 750 juta rupiah, Pak Hendrawan mengulangi. Dia tidak mendongak. Itu tidak mungkin, bentak Lili. Itu tidak ada apa-apanya. Itu bahkan tidak cukup untuk menutupi tagihan kartu kreditku selama setahun. Biarkan dia selesai membaca, kata Pak Baskoro lembut. Lili memelototinya, tetapi menutup mulutnya. Wajahnya mulai memerah. Dan akhirnya, kata Pak Hendrawan membalik halaman. Kepada Melati Arisanti. Lili memukul meja dengan tangannya. Dia bukan seorang Kartasasmita. Aku punya buktinya. Aku punya hasil tes DNA di sini. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan hasil yang saya kirimkan padanya. Atau lebih tepatnya, salinan yang dia buat. Dia anak haram. Dia bukan putrinya. Wasiat ini mengatakan anak-anakku. Dia bukan anaknya. Pak Hendrawan menatap Lili dengan ekspresi kasihan yang mendalam. Dia menunggu sampai Lili berhenti berteriak. Jika kamu membiarkan saya menyelesaikannya, Lili, katanya tegas. Dia menatap dokumen itu lagi. Kepada Melati Arisanti, saya mewariskan sisa seluruh harta kekayaan saya, termasuk kepemilikan mayoritas saham Kartasasmita Industries, portofolio investasi, dan semua aset likuid. Jumlah ini setara dengan kira-kira 70% dari total nilai warisan. Mulut Lili mengangah. Ibu saya terengah-engah. Saya duduk terpaku. Saya merasakan Pak Baskoro menyentuh kaki saya di bawah meja, sebuah sinyal untuk tetap tenang. Ini salah, bisik Lili. Dia tidak tahu. Dia pasti tidak tahu. Jika dia tahu Melati bukan anaknya. Pak Hendrawan membenarkan letak kacamatanya. Ada tambahan pribadi yang dilampirkan pada bagian ini. Bambang bersikeras agar ini disertakan. Dia melihat langsung ke arah saya. Isinya,
Saya sudah tahu sejak Melati berusia 2 tahun bahwa dia bukan anak biologis saya. Saya menerima pengaturan itu untuk menyelamatkan perusahaan saya. Namun selama bertahun-tahun, saya mengamati sesuatu yang tidak saya duga. Saya melihat seorang wanita muda tumbuh di rumah saya tanpa dorongan, tanpa bantuan, dan tanpa cinta dari orang-orang yang seharusnya memberikannya. Saya melihat dia bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah saya kenal. Saya melihat dia membangun kehidupan dengan kehormatan dan integritas. Sementara putri biologis saya tumbuh menjadi wanita yang hanya memahami keserakahan dan manipulasi. Melati, saya bukan ayah yang baik untukmu. Saya dingin, saya menjauh, saya malu akan asal-usulmu. Namun pada akhirnya, darah tidak menentukan penerus. Karakterlah yang menentukan. Saya tetap memilihmu. Keheningan di ruangan itu terasa berat. Saya merasakan air mata menggenang di mata saya. Bukan air mata kegembiraan, melainkan air mata kelegaan. Dia telah melihat saya selama bertahun-tahun ketika saya mengira saya tidak terlihat. Dia telah memperhatikan. Dia tidak bersikap baik, dia mengakuinya. Tapi dia telah bersikap adil. Lily berdiri, kursinya bergeser kasar ke belakang mengenai lantai. "Tidak!" teriaknya. "Ini gila! Dia pikun! Dia gila! Aku putrinya! Aku yang asli!" "Duduklah, Nona Lily," kata Pak Hendrawan tajam. "Aku tidak mau duduk!" teriak Lily. Dia menunjuk dengan jari gemetar ke arah saya. Kamu penyihir. Kamu memanipulasinya. Kamu pasti telah menjebaknya." "Aku tidak melakukan apa-apa, Lily," kataku tenang. "Aku hanya menjalani hidupku." "Aku akan menggugat ini," desis Lily. "Aku akan menyeret ini ke pengadilan selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aku akan membuktikan bahwa dia tidak kompeten secara mental. Aku akan membuktikan kamu seorang penipu." Dia menoleh ke ibu kami. "Bu, beritahu mereka. Beritahu mereka kalau ayah sakit." Ibu menatap lantai, menangis dalam diam. "Lily," kata Pak Hendrawan. Suaranya sangat pelan sekarang dan berbahaya. "Sebelum kamu mengancam dengan tindakan hukum, kamu perlu mendengar sisa dari wasiat ini." "Aku tidak peduli dengan sisanya." "Kamu harus peduli," kata Pak Hendrawan. "Karena ada bagian mengenai klausul larangan menggugat. Dan ada juga sebuah map bukti yang Bambang minta saya tunjukkan kepadamu jika kamu memutuskan untuk membuat keributan." "Bukti?" Lily terhenti. Pak Hendrawan merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan map hitam tebal. Dia meluncurkannya di atas meja jati yang besar itu. Map itu berhenti tepat di depan Lily. "Apa ini?" tanyanya. "Bukalah," kataku. Lily membuka map itu. Matanya memindai halaman pertama. Wajahnya yang tadi merah berubah menjadi abu-abu yang mengerikan. Dia membalik halaman berikutnya, lalu berikutnya lagi. Tangannya mulai gemetar tak terkendali. Dia menjatuhkan map itu, seolah-olah benda itu membakar kulitnya. "Dia tahu," bisiknya. "Ya," kata Pak Hendrawan. "Dia tahu segalanya." Lily merosot kembali ke kursinya. Tampak seperti boneka tali yang benangnya telah diputus. Keangkuhannya hilang. Kemarahannya hilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Saya melihat ke arah map itu. Saya tidak perlu membacanya untuk tahu apa isinya. Tapi saya tahu bahwa apapun yang ada di halaman-halaman itu adalah paku terakhir di peti mati kehidupan Lily yang dia kenal selama ini. Kejutan besarnya bukanlah bahwa saya mendapatkan uang itu. Kejutannya adalah bahwa pria yang kami semua anggap tidak tahu apa-apa
Pria yang kami anggap hanya seorang ayah yang menjauh, ternyata adalah satu-satunya orang yang paling memperhatikan. Dia tidak hanya mewariskan uang kepada saya, dia mewariskan kemenangan itu kepada saya. Lily menatap map hitam di atas meja itu. Dia tampak seperti ingin muntah. Apa isinya? Tanya ibu, suaranya gemetar. Lily, apa isinya? Lily tidak menjawab. Dia tidak bisa. Dia lumpuh. Pak Hendrawan mengulurkan tangan dan mengetuk map itu dengan jari telunjuknya. Karena Nona Lily tampaknya tidak bisa bicara, izinkan saya meringkas isinya. 2 tahun lalu, tak lama setelah gangguan jantung pertamanya, Bambang menyewa seorang detektif swasta. Mengapa? Tanya ibu. Dia curiga ada kebocoran uang dari rekening-rekeningnya, kata Pak Hendrawan. Awalnya dia mengira itu mungkin kesalahan akuntansi, atau mungkin Melati. Dia menatapku dengan nada meminta maaf. Tetapi detektif itu dengan cepat mengesampingkan Melati. Keuangan Melati sepenuhnya independen. Dia tidak pernah mengambil sepeser pun. Pak Hendrawan membuka map itu dan mengeluarkan tumpukan foto dan transkrip. Detektif itu kemudian mengalihkan perhatiannya kepadamu, Lily. Dia meletakkan sebuah foto di meja. Foto itu menunjukkan Lily sedang duduk di sebuah kafe dengan seorang pria bersetelan jas. Ini kamu sedang bertemu dengan seorang pengacara warisan 18 bulan yang lalu, kata Pak Hendrawan. Transkrip percakapan kalian sangat mencerahkan. Kamu bertanya tentang cara mengakali sebuah wasiat. Kamu bertanya bagaimana cara menyatakan orang tua tidak kompeten secara mental, sehingga kamu bisa mengambil alih kuasa penuh. Lily mengeluarkan suara tercekik. Dan ini, lanjut Pak Hendrawan, mengeluarkan laporan bank. Adalah catatan pinjaman yang kamu ambil. Penarikan tanpa izin dari rekening bersama ibumu. 750 juta rupiah selama 2 tahun terakhir saja. Ibu tersentak. Lily, kamu bilang kamu butuh itu untuk bisnismu. Tidak ada bisnis, Bu Larasati, kata Pak Hendrawan lembut. Detektif itu menemukan bahwa uang itu lari ke toko pakaian mewah, liburan, dan utang judi. Judi? Tanyaku terkejut. Poker daring, kata Pak Hendrawan. Dia tidak terlalu mahir memainkannya. Dia menoleh kembali ke Lily. Tapi bukti yang paling memberatkan adalah ini. Dia mengeluarkan sebuah perekam digital. Dia menekan tombol putar. Audionya sedikit berisik, tetapi suaranya tidak salah lagi. Itu suara Lily sedang berbicara di telepon. Aku tidak peduli kalau dia mati, Sari. Aku hanya ingin dia cepat-cepat pergi. Aku punya banyak utang yang harus dibayar. Begitu orang tua itu mati, aku akan menjual rumahnya. Aku akan memasukkan ibu ke panti jompo, yang paling murah yang bisa kutemukan, dan aku akan mengambil semuanya. Melati tidak akan dapat apa-apa. Aku sudah punya rencana untuknya. Perekam itu berbunyi klik saat dimatikan. Keheningan di ruangan itu mutlak. Ibu saya menatap Lily dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, dia tidak menatap anak emasnya. Dia menatap sesosok monster. Kamu ingin memasukkan ibu ke panti jompo? Bisik ibu. Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, setelah ibu membiarkanmu, setelah ibu menjaga rahasiamu. Lily tergagap. Aku hanya sedang kesal. Aku tidak benar-benar bermaksud begitu. Bambang mendengar rekaman ini 3 bulan sebelum dia meninggal, kata Pak Hendrawan. Itu menghancurkan hatinya, tetapi itu juga memberinya kejelasan. Dia menutup map itu. Sekarang, tentang gugatan yang kamu ancamkan tadi, kata Pak Hendrawan, suaranya mengeras. Wasiat ini berisi klausul larangan menggugat yang sangat ketat. Dinyatakan bahwa jika ada ahli waris yang menantang keabsahan wasiat ini, mereka secara otomatis kehilangan seluruh hak waris mereka. Mata Lily membelalak. Tapi aku hanya dapat 750 juta. Jika kamu menggugat, setelah Pak Baskoro berbicara untuk pertama kalinya,
kamu akan mendapatkan 0 rupiah. Dan mengingat bukti penipuan dan penyalahgunaan terhadap orang tua di map ini, khususnya penarikan dana tanpa izin, pihak keluarga berhak mengajukan tuntutan pidana. Lili membeku. Tuntutan pidana? Pencurian, penipuan, pemerasan. Pak Baskoro menghitung dengan jarinya. Pak Hendrawan memberitahu saya bahwa kamu berutang kepada keluarga kira-kira 3 miliar rupiah dari pinjaman yang tidak pernah kamu bayar kembali. Jika kamu menerima wasiat ini, utang itu dianggap lunas sesuai jumlah warisanmu. Jika kamu melawan, Melati secara efektif memiliki piutang itu, dan dia bisa menagihnya segera. Lili menatapku. Matanya liar, putus asa. Dia mencari jejak adik yang dulu sering dia tindas. Dia mencari Melati yang lemah, yang haus pujian, yang hanya menginginkan pelukan. Dia tidak menemukannya. Saya mencondongkan tubuh ke depan, mengistirahatkan siku di atas meja jati itu. Saya menatap tepat ke matanya. "Kamu mencoba menghapusku, Lili," kataku lembut. "Kamu mencoba membuktikan bahwa aku tidak berhak di sini. Kamu mencoba mencuri sejarahku. Tapi yang kamu lakukan hanyalah menunjukkan kepada ayah siapa dirimu yang sebenarnya." "Melati, tolong," bisik Lili. Air mata mengalir di wajahnya sekarang, merusak riasannya. "Aku kakakmu. Kita keluarga." "Benarkah?" tanyaku. "Kamu bilang padaku di restoran bahwa aku bukan seorang Kartasasmita. Kamu bilang aku ini sebuah kesalahan." "Aku tadi sedang marah. Aku tidak bermaksud begitu." "Kamu memaksudkan setiap kata," kataku. "Dan kamu bermaksud memasukkan ibu ke panti jompo. Dan kamu bermaksud mencuri semuanya." Saya melihat ke arah Pak Hendrawan. Apakah dia harus menandatangani sesuatu untuk menerima 750 juta itu? "Ya," kata Pak Hendrawan. "Dia harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menggugat." "Berikan padanya," kataku. Pak Hendrawan menyodorkan selembar kertas ke seberang meja. Lili melihatnya. 750 juta rupiah. Itu uang yang banyak bagi sebagian orang. Tapi bagi Lili, yang punya utang dan gaya hidup yang tidak bisa dia topang, itu adalah hukuman mati. Itu adalah kemiskinan. "Jika aku menandatangani ini," katanya, suaranya bergetar, "aku akan mendapatkan ceknya." "Dalam 30 hari, kata Pak Hendrawan. "Dan jika tidak?" "Maka kami akan mengajukan laporan polisi terkait pencurian dana dari rekening ibumu besok pagi," kataku. Lili berjengit. Dia menatap ibu. "Bu, bantu aku." Ibu memalingkan kepalanya. Dia menatap keluar jendela ke arah pemandangan kota. "Ibu rasa kamu harus tanda tangan, Lili." Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya mendengar ibu saya berkata tidak kepadanya. Lili terisak. Dia menyambar pulpen itu. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa menulis. Dia mencoretkan tanda tangannya di atas garis tersebut. Dia melemparkan pulpen itu. "Sana, apakah kamu senang sekarang?" "Tidak," kataku jujur. "Aku tidak senang. Ini adalah sebuah tragedi. Tapi semuanya sudah selesai." Lili berdiri. Dia menyambar tasnya. Dia menatapku dengan kebencian murni. "Kamu pikir kamu menang, tapi kamu tetap saja sendirian, Melati. Kamu punya uang sekarang, tapi kamu tidak punya siapa-siapa." Dia badai keluar dari ruangan itu, membanting pintu berat di belakangnya. Saya duduk di sana dalam keheningan, mendengarkan dengung AC. Saya tidak sendirian. Saya memiliki diri saya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, itu terasa sudah cukup. Ruangan terasa lebih ringan setelah Lili pergi. Udara seolah-olah lebih mudah untuk dihirup. Ibu saya masih duduk di sana, menatap kursi kosong tempat Lili tadi berada.
Dia tampak seperti bertambah tua 10 tahun dalam 10 menit terakhir. Pak Hendrawan mengumpulkan surat-suratnya. Melati, ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani terkait pengalihan aset. Dan Pak Baskoro punya beberapa berkas tambahan. Terima kasih, kataku. Saya menandatangani dokumen-dokumen itu. Saya merasakan beratnya tanggung jawab itu. 70% dari warisan, perusahaan, rumah itu. Rasanya luar biasa, tetapi saya merasa siap. Saya telah mengelola hidup saya sendiri dengan anggaran terbatas selama bertahun-tahun. Mengelola kelimpahan akan menjadi tantangan yang berbeda, tetapi saya tidak takut bekerja. Ketika para pengacara selesai, mereka melangkah keluar untuk memberi kami waktu pribadi. Hanya ada saya dan ibu. Dia menoleh ke saya perlahan. Matanya merah dan bengkak. Melati, katanya. Suaranya lemah. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu tidak perlu mengatakan apa-apa, kataku. Ibu sangat menyesal. Dia menangis. Ibu sangat takut. Ibu membiarkan dia menyakitimu. Ibu membiarkan ayahmu mengabaikanmu. Ibu mencoba melindungi keluarga ini. Ibu tidak sedang melindungi keluarga, Bu, kataku lembut. Ibu melindungi diri sendiri. Ibu melindungi rahasia ibu. Ibu tahu, isaknya. Ibu tahu. Bisakah kamu memaafkan ibu? Saya menatapnya. Wanita yang telah melahirkan saya, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi ibu bagi saya. Dia telah memberi saya makan dan pakaian, tetapi dia membiarkan saya kelaparan akan kasih sayang. Dia telah membiarkan kakak saya menyiksa saya. Dia telah membiarkan ayah saya memperlakukan saya seperti seorang karyawan. Bisakah saya memaafkannya? Memaafkan adalah kata yang sulit. Orang-orang mengira itu berarti kembali ke keadaan semula. Mereka pikir itu berarti mengatakan tidak apa-apa. Tapi itu sama sekali tidak apa-apa. Dan kami tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku bisa memaafkan ibu, kataku perlahan. Tapi aku tidak bisa melupakan, dan aku tidak bisa mempercayai ibu lagi. Apa maksudnya itu? Tanyanya, tampak ketakutan. Artinya, hal-hal akan berbeda sekarang, kataku. Aku pemilik rumah itu sekarang, Bu. Dia mengangguk gugup. Ya, wasiat itu mengatakannya. Ibu bisa tetap tinggal di sana, kataku. Aku tidak akan mengusir ibu. Aku bukan Lili. Aku tidak akan memasukkan ibu ke panti jompo yang murah. Dia menghela napas lega. Oh, terima kasih Melati. Terima kasih. Tapi, saya mengangkat tangan. Ada aturannya. Lili tidak diperbolehkan tinggal di sana. Dia tidak diperbolehkan datang dan mengganggu ibu untuk minta uang. Jika dia melakukannya, ibu panggil aku dan aku akan panggil polisi. Jika ibu memberikan uang dari tunjangan ibu, uang yang dimaksudkan untuk kebutuhan ibu sendiri, aku akan tahu. Dan jika itu terjadi, aku akan menghentikan tunjangan tersebut. Mata ibu membelalak. Melati, itu sangat keras. Itu perlu, kataku. Ibu punya kecanduan, Bu. Kecanduan ibu adalah Lili. Ibu tidak bisa berkata tidak padanya. Jadi, aku yang akan berkata tidak untuk ibu. Aku menetapkan batasan karena ibu tidak mampu. Dia anak ibu, bisik ibu. Aku juga anak ibu, kataku. Tapi ibu tidak pernah berjuang untukku. Sekarang aku berjuang untuk diriku sendiri. Dan secara tidak langsung, aku juga berjuang untuk ibu. Lili menguras ibu. Dia menyakiti ibu. Aku menghentikannya. Baiklah, kata ibu sambil menundukkan kepala. Baiklah, ibu mengerti. Aku akan melunasi cicilan rumah itu, lanjutku. Aku akan memastikan semua tagihan terbayar. Ibu akan aman, ibu akan nyaman. Tapi kita tidak akan berpura-pura menjadi sahabat karib.
Aku tidak akan datang untuk makan malam hari Minggu hanya untuk berpura-pura kita adalah keluarga bahagia. Aku butuh ruang, aku butuh waktu. Ibu mengerti, katanya lagi. Aku akan menjual apartemenku, kataku. Aku akan membeli tempat tinggalku sendiri di suatu tempat yang cukup jauh, sehingga aku tidak harus melewati makam ayah setiap hari. Melati, ibu mengulurkan tangan di meja, mencoba memegang tangan saya. Saya menarik tangan saya kembali. Tidak dengan marah, hanya dengan tegas. Tidak, Bu, kataku. Belum saatnya. Saya berdiri. Saya mengambil tas saya. Saya merasakan sensasi penutupan yang tidak saya duga. Saya tidak berteriak. Saya tidak mengamuk. Saya tidak menghancurkan hidup Lili karena dendam. Dia sendiri yang menghancurkannya. Saya hanya menetapkan hukum yang berlaku. Aku akan menyuruh pengacara mengirimkan jadwal tunjangannya, kataku. Jaga dirimu baik-baik, Bu. Saya keluar dari ruang konferensi. Saat berjalan di lorong, saya melewati Lili. Dia sedang duduk di bangku dekat lift, berbicara dengan panik di ponselnya. Dia mendongak saat saya lewat. Matanya merah, wajahnya bercak-bercak. Dia menutup ponselnya. Melati, tunggu! Saya tidak berhenti. Saya menekan tombol lift. Melati, aku butuh lebih dari 750, pintanya sambil berdiri. Aku punya utang pada orang-orang berbahaya. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Pintu lift terbuka. Saya melangkah masuk. Kamu pintar, Lili, kataku. Menahan pintu terbuka sebentar saja. Kamu selalu menjadi orang yang paling pintar. Aku yakin kamu akan bisa mencari jalan keluarnya. Saya membiarkan pintu lift tertutup. Wajahnya yang berteriak menghilang. Saat lift turun, saya menyandarkan kepala saya ke dinding logam yang dingin. Saya tidak merasa menang. Saya merasa lelah. Tapi di balik kelelahan itu, ada kedamaian. Semuanya sudah berakhir. Perang itu sudah berakhir. Seminggu kemudian, saya mengadakan satu pertemuan lagi. Pertemuan ini bukan di kantor korporat. Ini di sebuah firma pribadi kecil di bagian kota yang elit. Papan di pintunya bertuliskan Holloway dan Sons. Saya di sana untuk menemui pelaksana wasiat dari harta kekayaan Raden Surya. Saya tidak menghubungi Raden sebelumnya. Saya tidak ingin mengganggu hidupnya. Tetapi setelah berita tentang warisan saya dari Bambang menyebar di kalangan hukum, saya menerima sebuah surat. Surat itu dari pengacara Raden. Dikatakan bahwa Raden telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Saya terlambat menemuinya. Saya menemukan ayah saya hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah pergi. Saya duduk di kantor menunggu. Seorang wanita tua masuk. Dia memiliki mata yang ramah. Melati? Tanyanya. Saya Bu Holloway. Raden meminta saya menunggu Anda. Menunggu saya? Tanyaku. Dia tahu bahwa suatu hari Anda mungkin akan mengetahuinya, katanya. Atau dia berharap Anda akan tahu. Dia mengikuti kehidupan Anda tahu, dari kejauhan. Dia meletakkan sebuah kotak kayu di atas meja. Dia menyiapkan dana perwalian untuk Anda, katanya. Terpisah dari warisan utamanya. Dia tidak ingin keluarga lainnya tahu, bukan karena dia malu pada Anda, tetapi karena dia ingin melindungi Anda dari sorotan. Dia ingin Anda memiliki sesuatu yang benar-benar milik Anda sendiri. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, sebuah jurnal bersampul kulit, dan sebuah jam tangan perak yang berat. Dana perwaliannya cukup besar, kata Bu Holloway. Cukup untuk memastikan Anda tidak perlu bekerja lagi jika Anda tidak mau. Tapi Raden lebih peduli pada ini. Dia menyerahkan jurnal itu kepada saya. Saya membukanya. Itu tulisan tangan. Melati sayang, jika kamu membaca ini, artinya kamu akhirnya tahu. Ayah minta maaf karena tidak ada di sana. Ayah minta maaf tidak bisa menggendongmu saat kamu menangis,
atau bersorak untukmu saat kamu wisuda. Ayah membuat janji kepada Bambang untuk menjauh, dan ayah menepatinya. Karena ayah pikir itu cara terbaik untuk menjagamu tetap aman dan berkecukupan. Tapi ayah memperhatikan. Ayah menyewa orang untuk memberi kabar. Ayah punya buku clipping tentang pencapaianmu. Ayah tahu kamu adalah lulusan terbaik. Ayah tahu kamu bekerja di bidang keuangan. Ayah tahu kamu baik, kuat, dan tangguh. Kamu tidak pernah menjadi kesalahan bagi ayah. Kamu adalah satu hal yang benar dalam hidup ayah, meskipun ayah tidak bisa mengeklaimmu. Jangan biarkan dunia membuatmu keras melati. Kamu punya hati yang lembut. Lindungilah. Sayang, Raden. Saya duduk di kursi itu dan menangis. Saya menangis untuk ayah yang tidak pernah saya kenal. Saya menangis untuk ayah yang membesarkan saya, tetapi tidak bisa mencintai saya. Saya menangis untuk tahun-tahun yang saya habiskan dengan menganggap diri saya rusak. Dia mengenakan ini setiap hari, kata Bu Holloway, menyerahkan jam tangan itu. Dia ingin Anda memilikinya. Saya memasangkan jam tangan itu di pergelangan tangan saya. Jam itu terasa berat dan membumi. Terasa seperti sebuah jangkar. 6 bulan kemudian, saya menyusuri jalan tanah yang berkelok-kelok. Kerikil berderak di bawah ban saya. Pepohonan mulai berubah warna. Saya menepi di depan sebuah pondok. Pondok itu kecil dengan teras yang mengelilinginya dan pemandangan ke arah pegunungan. Itu milik saya. Saya tidak berhenti bekerja. Saya menyukai pekerjaan saya, tetapi saya mengurangi jam kerja saya. Saya menggunakan uang dari warisan Bambang dan dana perwalian Raden untuk mendirikan sebuah yayasan. Kami memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berada di sistem asuh, anak-anak yang sering terabaikan, anak-anak yang merasa tidak terlihat. Saya keluar dari mobil. Udaranya segar dan bersih. Ponsel saya bergetar. Itu pesan singkat dari ibu. Ibu sedang memikirkanmu. Taman anggreknya sangat indah hari ini. Saya tersenyum. Pesan itu singkat, sederhana. Itu sudah cukup. Kami bertukar pesan seminggu sekali. Saya belum menemuinya secara langsung sejak pembacaan wasiat. Tetapi kami perlahan-lahan, dengan hati-hati, membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang didasarkan pada batasan, bukan kewajiban. Adapun Lily, saya dengar dia pindah ke kota lain. Dia bekerja sebagai resepsionis. Dia sedang melunasi utang-utangnya. Saya tidak mengharapkan keburukan baginya. Saya hanya tidak memikirkannya sama sekali. Saya berjalan menaiki tangga ke teras saya dan duduk di kursi goyang. Saya menatap jam tangan perak di pergelangan tangan saya. Jam itu berdetak dengan mantap. Tik, tik, tik. Saya memejamkan mata dan mendengarkan suara angin di pepohonan. Selama 35 tahun, saya adalah putri yang tidak terlihat. Saya adalah sang kesalahan. Saya adalah sang bayangan. Tapi duduk di sana dalam ketenangan rumah saya sendiri, yang dibayar oleh ketangguhan saya sendiri, dan warisan dari 2 ayah yang rumit, saya akhirnya tahu kebenarannya. Saya tidak pernah tidak terlihat. Saya hanya sedang menunggu cahaya yang tepat datang. Dan sekarang, akhirnya, matahari sedang bersinar terang di atasku.